Shalom, selamat pagi dan salam sejahtera bagi saudara sekalian. Kita bersyukur boleh diperjumpakan Tuhan dalam Renungan Harian Toraya edisi Kamis 5 Oktober 2023. Mari menyatu dalam ucapan syukur kepada Tuhan dan siap menerima berkat Tuhan melalui firman kebenarannya yang akan kita renungkan bersama dari 1 Petrus pasal 2 ayat 1 hingga ayatnya yang ke-10. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita minta pimpinan dari Roh Kudus dalam doa. Kita berdoa. Mulialah Engkau ya Bapa di sorga, Allah yang senantiasa menyatakan limpahan berkat dan penyertaan yang tak berkesudahan dalam kehidupan kami, yang mempertemukan kami dengan hari ini dan akan menjalani hari ini dengan berserah kepada Tuhan. Mohon petunjuk-Mu bagaimana kami dapat menjalani hari-hari kami menurut kebenaran-Mu. Kami akan membaca firman-Mu, kiranya Roh Kudus menguasai kami, semoga firman-Mu dapat kami pahami dan lakukan dalam kehidupan kami. Bersabdalah ya Tuhan, karena kami umat-Mu siap untuk merenungkan firman-Mu. Dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. 1 Petrus pasal 2 ayat 1 hingga ayatnya yang ke-10 firman Tuhan, Yesus Kristus batu penjuru. Karena itu buanglah segala kejahatan, segala tipu muslihat, dan segala macam kemunafikan, kedengkian, dan fitnah. Dan jadilah sama seperti bayi yang baru lahir, yang selalu ingin akan air susu yang murni dan yang rohani, supaya olehnya kamu bertumbuh dan beroleh keselamatan. Jika kamu benar-benar telah mengecap kebaikan Tuhan dan datanglah kepadanya batu yang hidup itu, yang memang dibuang oleh manusia, tetapi yang dipilih dan dihormati di hadirat Allah. Dan biarlah kamu juga dipergunakan sebagai batu hidup untuk pembangunan suatu rumah rohani, bagi suatu imamat kudus untuk mempersembahkan persembahan rohani yang karena Yesus Kristus berkenan kepada Allah. Sebab ada tertulis dalam kitab suci, sesungguhnya aku meletakkan di Sion sebuah batu yang terpilih, sebuah batu penjuru yang mahal, dan siapa yang percaya kepadanya tidak akan dipermalukan. Karena itu bagi kamu yang percaya, ia mahal, tetapi mereka yang tidak percaya, batu yang telah dibuang oleh tukang-tukang bangunan telah menjadi batu penjuru, juga telah menjadi batu sentuhan dan suatu batu sandungan. Mereka tersandung padanya karena mereka tidak taat kepada firman Allah, dan untuk itu mereka juga telah disediakan. Tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Kamu yang dahulu bukan umat Allah, tetapi yang sekarang telah menjadi umat-Nya, yang dahulu tidak dikasihani, tetapi yang sekarang telah beroleh belas kasihan. Amin. Batu hidup atau batu tuo, itulah tema kita dalam perenungan di pagi yang indah ini. Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih, dalam Efesus pasal 2 ayat 21 hingga ayatnya yang 22 dikatakan, di dalam Dia tumbuh seluruh bangunan, rapi tersusun menjadi bait Allah yang kudus di dalam Tuhan. Di dalam Dia kamu juga turut dibangunkan menjadi tempat kediaman Allah di dalam Roh. Artinya, sebuah bait sedang dibangun oleh Tuhan yang dibangun dari batu-batu hidup, yaitu orang percaya yang dibangun di atas dasar Yesus Kristus. Bangunan itu akan menjadi sebuah bangunan yang kokoh yang tidak akan dapat diruntuhkan oleh kekuatan apapun. Petrus mengajak orang percaya untuk menjadikan dirinya seperti seorang bayi yang selalu merindukan air susu dari ibunya. Orang percaya harus menjadikan firman Tuhan sebagai kebutuhan dan bahkan harus selalu dirindukan. Seperti air susu ibu yang murni menjadikan seorang bayi dapat memiliki daya tahan tubuh yang kuat. Demikianlah firman Tuhan, jika menjadi makanan yang dirindukan, akan menjadikan kita memiliki iman yang murni untuk selalu mengingatkan kita meninggalkan segala hal yang buruk.
Petrus pun mengingatkan orang percaya sebagai iman di hadapan Tuhan, umat yang sudah dipilih menjadi kepunyaan Allah untuk senantiasa memberitakan perbuatan-perbuatan besar yang telah dilakukannya terhadap kita. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih, orang percaya yang telah dipanggil dari kegelapan kepada terang Allah yang ajaib telah menjadi batu-batu hidup. Keselamatan yang telah dianugerahkan harus dikerjakan sehingga tetap hidup. Kita harus membuktikan bahwa kita bukan lagi orang-orang yang hidup dalam kegelapan yang diombang-ambingkan oleh rupa-rupa angin pengajaran, oleh permainan palsu manusia dalam kelicikan mereka yang menyesatkan, tetapi dengan teguh berpegang kepada kebenaran di dalam kasih. Kita bertumbuh di dalam segala hal ke arah Dia, Kristus yang adalah kepala. Jadilah batu hidup yang mencintai firman-Nya. Amin. Mari berdoa. Bapa di sorga, kami mengucap syukur atas firman-Mu yang telah mengingatkan kami untuk senantiasa menjadi batu hidup yang mencintai firman Tuhan. Oleh karena itu ya Roh Kudus, kiranya Engkau memampukan kami sehingga kami dapat menerapkan apa yang telah kami renungkan bersama pada kesempatan yang indah ini. Bapa dalam kerajaan surga, kiranya Engkau menjaga kami dalam menjalani hari ini. Semoga yang baik dan yang benar kami lakukan di hadapan Tuhan. Dalam aktivitas hari ini, kami berdoa semoga Engkau senantiasa menjaga dan menuntun kami. Semoga kami dijauhkan dari mara bahaya, dari hal-hal yang tidak kami inginkan. Kami berdoa Bapa di surga, bagi saudara-saudari kami yang bergumul oleh karena sakit penyakit, bahkan jika ada di antara kami yang sedang mengikuti renungan harian berada dalam kelemahan tubuh. Tuhan berikan pengharapan bahwa Tuhan ada bersama mereka yang sakit. Tuhan akan menjamah, semoga ada perubahan ke arah yang baik, semoga ada kesembuhan bagi yang mengalami rupa-rupa pergumulan. Bapa dalam kerajaan surga, berdoa kiranya Tuhan senantiasa memberkati setiap orang tua kami yang saat ini sedang menjalani masa lanjut usia. Semoga iman pengharapan kepada Tuhan tetap kuat dan kiranya Engkau mengaruniakan kekuatan dan kesehatan sehingga setiap orang tua kami dapat menjalani masa tuanya dengan penuh damai sejahtera. Berkati keluarga kami masing-masing, semoga keluarga kami tetap berada dalam keadaan baik, dalam keadaan sehat, bahkan keharmonisan dan saling mengasihi menjadi bagian dalam keluarga kami. Mendoakan anak-anak yang mungkin terpisah karena pekerjaan atau pendidikan, kiranya Engkau yang akan menyertai mereka. Pekerjaan bahkan pelayanan yang telah Engkau percayakan kepada kami, kiranya Engkau yang memampukan bahkan memperlengkapi kami untuk mengerjakan semua tugas dan tanggung jawab itu. Ini doa kami ya Tuhan, ampuni akan segala dosa kami berdoa dalam nama Yesus Kristus Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, pergilah. Kita harus membuktikan bahwa kita bukan lagi orang-orang yang hidup dalam kegelapan, melainkan kita hidup dalam kebenaran, di dalam kasih yang terus bertumbuh dalam segala hal yang baik ke arah Yesus Kristus sebagai kepala. Terimalah berkat Tuhan. Kiranya Allah mengasihani kita dan memberkati kita, kiranya Ia menyinari kita dengan wajah-Nya. Amin. Demikianlah kebersamaan kita dalam renungan harian Toraya. Selamat pagi, selamat menikmati kehidupan hari ini. Tuhan memberkati.